semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cita-cita tertinggi kita dalam kehidupan ini adalah kita masuk surga di hari akhirat nanti yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun demikian, cita-cita itu tidak cukup sekedar dihadirkan di dalam hati. Akan tetapi mesti disertai dengan pembuktian. Apa buktinya bahwa kita memang mau masuk surga? Tentu pembuktiannya adalah beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Insan, disebut juga surah Ad-Dahr, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sejumlah kenikmatan surga yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, yang membuktikan imannya dengan menjadi al-abrar, orang-orang yang berbakti. Banyak sekali kenikmatan surga yang disebutkan oleh Allah. Di antaranya Allah berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Setiap kamu melihat di dalam surga, yang kamu lihat adalah kenikmatan dan kerajaan yang besar. Tidak ada pemandangan di surga yang bukan nikmat. Dan semua penghuni surga memiliki kerajaan masing-masing, istana yang luar biasa, pelayan-pelayan dan seterusnya. Yang kita mau garis bawahi di sini adalah setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan semua kenikmatan surga, Allah memberitahu penghuni surga nanti, "Inna hadza kana lakum jazaa." Sesungguhnya kenikmatan surga ini adalah balasan bagi kamu. Balasan dari amal-amal kamu selama kamu hidup di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usahamu disyukuri oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada ayat mulia ini Allah menjelaskan bahwa orang beriman itu masuk surga ada dua penyebabnya. Yang pertama, balasan dari amal-amalnya. Ini memberi motivasi agar kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya dengan niat ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga itu balasan, bukan hadiah dari Allah
bukan pemberian gratis, bukan pemberian percuma dari Allah. Surga itu balasan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tilkal jannah, itulah surga, uristumuha, kamu warisi surga itu wahai penghuni surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amalmu. Di ayat yang lain Allah berfirman bahwa surga itu fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi hendaknya kita selalu beramal dengan dasar iman, atau iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Jangan kita bermalas-malasan, jangan kita bermasa bodoh, memandang enteng amal, dan justru dosalah yang selalu diperbanyak. Itu bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan cita-cita tertinggi kita. Kalau amal kita tidak membuktikan cita-cita kita untuk masuk surga itu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Mungkin kita heran, kenapa ada umat Muhammad tidak mau masuk surga? Ternyata para sahabat pun demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku itulah yang masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang mendurhakaiku itulah yang tidak mau masuk surga. Inilah yang perlu kita evaluasi. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh mana kedurhakaan kita, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Karena kita semua juga tahu bahwa di hari akhirat nanti ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Tarik komata nekmu ide cetak salama muki tu mata mari surga. Deke komaringengi dosa lebih matane naudzubillah. Neraka lah tempat kembalinya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia akan masuk ke dalam kehidupan surga yang ia ridai, yang memuaskan. Tapi sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang amat panas. Waliyadu billah. Ini yang pertama para jamaah, bahwa surga adalah balasan. Berarti mengharuskan kita bersungguh-sungguh membuktikan iman dengan amal saleh, ibadah, ketaatan dengan niat ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Allah, wa kana sa'yukum mashkura. Penghuni surga, kamu itu masuk surga karena usahamu, amalmu yang diterima, yang disyukuri oleh Allah. Apa maksudnya? Amal yang disyukuri yang menjadi penyebab seseorang masuk surga.
Amal yang disyukuri itu maksudnya amal sedikit dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Begitulah keluasan rahmat Allah kepada hambanya. Cedemi amal saleh, cedemi pengorbanat tak maigalada di pamaleuna matu disurugai. Jauh tidak sebanding antara pengorbanan kita dengan amal, dengan balasan yang Allah berikan. Coba kita renungkan. Kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, balasannya sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana lagi sholat wajibnya? Karena bagaimanapun tingginya pahala sunnat, pahala sholat wajib lebih tinggi lagi. Coba kita renungkan. Kalau membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu, jaminannya adalah surga. Kenapa? Karena Allah mensyukuri amal hambanya, dalam arti kata menerima amal itu dan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak, balasan yang lebih baik. Allah berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah akan mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah pasti membalas mereka dengan balasan pahala kenikmatan surga yang lebih baik sebagai hasil balasan pekerjaan mereka, pengorbanan mereka. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Poin kedua ini memberi motivasi kepada kita dalam 2 hal. Yang pertama, karena amal kita disyukuri oleh Allah sehingga dibalas dengan balasan yang lebih banyak, maka janganlah kita memandang enteng amal-amal kecil. Banyak orang kalau diberitahu bahwa balasan amal kecil balasannya besar, tidak masuk di akalnya. Sehingga banyak orang nanti mau berkorban kalau besar pengorbanannya, dan akhirnya tidak juga dia lakukan. Tidak masuk di akalnya kalau amal-amal kecil pahalanya besar. Padahal mestinya bersyukur. Itulah keluasan rahmat Allah, bahwa tidak selamanya nanti besar pengorbanannya baru pahalanya juga besar. Walaupun memang pengorbanan yang besar kalau diniatkan ikhlas dan memang sesuai syariat Islam, pahalanya lebih besar lagi. Seperti pahala mati syahid di medan perang dalam membela agama Allah. Tetapi bukan berarti bahwa yang kecil-kecil tidak menjanjikan pahala besar. Jangan pandang enteng dengan mengatakan masa kecil pekerjaannya pahalanya besar. Begitu janji Allah, begitu janji Rasul. Itulah tandanya bahwa Allah merahmati hambanya, mensyukuri usaha hambanya yang beriman. Jadi aja gagal dece tak pandang enteng, tak hati-hatiangi, tak gangkau leangi. Kega dirapi, mastata'tu, fattaqullaha mastata'tu. Membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahalanya, jangan dipandang enteng. Salat syuruk mendapatkan pahala haji dan umrah, jangan dipandang